Presiden Joko Widodo akan membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Rencana ini disebut-sebut akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. Dikabarkan sedikitnya bakal ada 2 kementerian baru, yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Investasi merupakan alih bentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sedang Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif nantinya yang akan mengambil peran Badan Ekonomi Kreatif. Sejumlah nama muncul ke permukaan yang bakal menduduki Kementerian Investasi itu. Salah satu nama yang paling besar peluangnya adalah Kepala BKPM saat ini, Bahlil Lahadalia. Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad juga secara bulat sudah memberikan persetujuan atas pembentukan kementerian baru itu pada Jumat 9 April 2021. Mencuatnya bakal ada Kementerian Investasi tak lepas dari keprihatinan Jokowi melihat acap kali arus investasi harus tertahan di tingkat lebih rendah karena otonomi daerah sering tidak sinkron dan terkoordinasi baik dengan pemerintah pusat. Belum lagi keluhan sejumlah investor karena rantai birokrasi pengurusan izin investasi yang berbelit-belit. Pemerintah berharap dengan adanya Kementerian Investasi akan membuka pintu investasi dari luar seluas-luasnya ke dalam negeri, menggeliatkan roda perekonomian, serta berdampak luas terbukanya peluang lapangan kerja baru. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kementerian baru siapa tergeser? Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita terhubung dengan juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Tina Talisa. Kita sapa dulu narsum kita. Halo, selamat pagi Mbak Tina. Pagi Mbak Julita. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini. Dan selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan pengamat politik UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak, sehat sukses selalu ya. Alhamdulillah Mbak sehat Tina, terus kita ya Pak. Pagi Mas Adi, sehat-sehat terus. Amin. Baik, ini saya mau tanya ke Mbak Tina dulu. Mbak Tina, ini informasi yang beredar, BKPM disebut-sebut akan diperluas fungsinya dan kewenangannya menjadi Kementerian Investasi. Ini gimana nih? Apa sudah bisa dikonfirmasi kebenarannya? Jadi sebelum saya masuk ke wilayah yang teknis soal seperti apa nantinya antara Kementerian Investasi dan BKPM, menurut saya kita harus lebih dulu memahami bagaimana komitmen pemerintah terkait dengan investasi yang kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita melihat ke belakang dalam proses dengan cara Omnibus Law kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya esensinya adalah bagaimana memudahkan para investor. Dan jangan lupa, investor itu bukan hanya penanaman modal asing. Tadi kalau dalam paket berita saya simak, tujuannya agar semakin lancar aliran PMA, sebetulnya bukan hanya PMA. Jadi dalam semangatnya Undang-Undang Cipta Kerja, investasi yang dimaksud adalah investasi PMA dan PMDN. Mengapa demikian? Dalam data realisasi investasi 2020 yang dicatat oleh BKPM, sesungguhnya di masa pandemi justru PMDN yang lebih unggul. 50,5% realisasi investasi berasal dari penanaman modal dalam negeri. Dan jangan lupa investasi juga termasuk UMKM. Karena itulah Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak keistimewaan, khususan kemudahan bagi para pelaku UMKM. Jadi kalau kita mendudukan pada porsi yang tepat, maka sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memudahkan di hulu. Jadi kalau kita melihat di ujung lapangan kerja, maka sesungguhnya di hulunya adalah investasi. Karena tidak mungkin lapangan kerja hanya dihasilkan oleh pemerintah dengan penerimaan PNS, TNI, Polri, juga BUMN. Karena itulah sektor swasta harus hadir untuk membantu negara dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai hal tersebut, maka sesungguhnya kalau sekarang ada pembentukan Kementerian Investasi tidak terlalu mengejutkan karena Presiden memang memiliki komitmen yang sangat tinggi terkait investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja dan juga tentunya penerimaan negara. Kemudian hal kedua adalah kalau kita merujuk juga kepada pernyataan Presiden di tahun 2019 di bulan Agustus, Bapak Presiden menyampaikan bahwa harapannya atas terbentuknya Kementerian Investasi. Memang sampai pada saat ini, sebelum kemarin disahkan oleh DPR, belum ada Kementerian Investasi. Dan peran itu dilakukan oleh BKPM. Jadi menurut
kami kalau kemudian pertanyaannya soal seperti apa nantinya pembagian peran, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi atau tupoksi dari Kementerian Investasi dan BKPM, maka pasti akan dijelaskan lebih detail, lebih lanjut. Tetapi karena pembentukan kementerian ini adalah hak prerogatif Presiden, maka BKPM dalam posisi siap menjalankan apapun yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Gitu Mbak Julita. Baik, jadi ini untuk rencana pembentukan kementerian baru yang mengurus investasi ini memang adalah upaya pemerintah untuk mempermudah birokrasi dari pengusaha yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Ini artinya memang ada rencana tersebut betul upgrade BKPM ke Kementerian Investasi atau yang mengurus investasi? Kami belum bisa memberikan informasi yang lebih jauh hal tersebut, Mbak Julita, tetapi harap dipahami oleh kita semua bahwa pada saat kita bicara soal kemudahan berusaha, tentu itu tidak hanya pada saat mengurus perizinan. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian peraturan pelaksananya sudah diundangkan juga. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah diundangkan tanggal 2 November, kemudian peraturan pelaksanaannya berupa 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden sudah diundangkan di bulan Februari juga tanggal 2. Nah, ini adalah instrumen yang kemudian tidak hanya untuk pengurusan perizinan, tetapi juga bagaimana kemudahan dari sisi misalnya insentif bagi para pelaku usaha. Contoh saya berikan gambaran soal UMKM. Di dalam PP nomor 7 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang UMKM, tentang KUMKM, Koperasi dan UMKM, maka di situ digambarkan betapa sebetulnya privilege atau kemudahan bagi para pelaku UMKM, kemudahan legalitas, kemudahan pembiayaan, dan juga bantuan negara dalam menciptakan pasar. Kita ketahui di Undang-Undang Cipta Kerja yang dengan turunannya mewajibkan pengadaan barang dan jasa pemerintah minimal 40% dari UMKM. Nah, jika melihat betapa concernnya pemerintah terhadap investasi, sekali lagi kalau kembali kepada pernyataan saya semula, maka sebetulnya tidak terlalu mengejutkan jika kemudian Presiden memutuskan untuk membentuk sebuah kementerian agar lebih fokus mengurus investasi. Dan investasi ini kalau kita pahami sebelumnya, misalnya soal insentif Mbak Julita, Mas Adi, dulu insentif fiskal itu berupa tax holiday, tax allowance itu tidak ada di BKPM, tapi ada di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian memang sekarang sebelum ada perubahan dan pembentukan Kementerian Investasi sudah di BKPM. Jadi memang harapannya dalam satu pos kementerian bisa mengurusi investasi. Dan jangan lupa kalau kita bicara investasi yang selama ini diurus oleh BKPM, itu tidak termasuk investasi di sektor pemerintah, di hulu migas, dan di jasa keuangan. Dan tentu nanti kita menantikan apakah sebetulnya format peran kewenangan tupoksi dari Kementerian Investasi ini. Kalau kita melihat data BPS setiap triwulan yang diumumkan, maka ada PMTB, pembentukan modal tetap bruto yang merupakan indikator investasi. Nah, investasi ini sering disalahartikan seolah semuanya diurusi oleh BKPM. Padahal investasi ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama investasi pemerintah, kemudian hulu migas, jasa keuangan, dan investasi sektor real. Nah, yang diurus BKPM saat ini adalah investasi di sektor real, yaitu PMA dan PMDN. Jadi kalau sekali lagi pertanyaannya soal seperti apa nantinya, dileburkah, digabungkah, tentu menurut hemat kami bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan, karena BKPM pula lah yang akan terdampak dari keputusan ini. Jadi kami dalam posisi sekali lagi apapun yang ditetapkan, diarahkan oleh Bapak Presiden, kami siap menjalankan. Baik, saya mau tanya nih ke Pak Adi. Pak Adi, bagaimana tanggapan Anda sendiri dari rencana pemerintah untuk membentuk kementerian yang baru? Ya, kalau saya baca secara umum ini bagian dari keinginan Jokowi pemerintah untuk kerja cepat gitu ya, bisa ngebut di tengah pandemi yang dalam banyak hal memang membuat banyak keterbatasan. Kenapa kemudian Kemenristek-Dikti misalnya itu digabung dengan Kemendikbud? Ini kan sebenarnya pertama ingin mengembalikan fungsi Tridharma perguruan tinggi yang selama ini terutama dalam bidang riset dan inovasi diurus oleh 2 kementerian ya. Kementerian Pendidikan dan Penelitian. Nah, termasuk misalnya di bidang investasi, kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Jokowi seringkali agak sedikit terheran-heran kenapa banyak investor itu justru larinya ke tetangga sebelah, bukan ke Indonesia. Berarti ada persoalan-persoalan terutama pada level birokrasi yang dinilai dalam banyak hal cukup menghambat gitu ya. Termasuk juga soal apa saja tawaran-tawaran yang kemudian membuat para investor terutama dari luar itu tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Ini adalah hal-hal yang kemudian bisa dibaca karena di tengah pandemi begitu banyak keterbatasan yang mesti harus membutuhkan satu solusi yang memang lebih agresif sehingga keterbatasan-keterbatasan ini bisa diatasi. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saya kok membaca adanya Kementerian Baru Investasi ini sebagai bagian dari untuk menerjemahkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pertama untuk menyerap ketenagakerjaan, kemudian bisa mengurangi pengangguran, akses terhadap permodalan, itu semakin banyak. Jadi di tahun kedua ini Pak Jokowi sudah melihat bahwa persoalan ke depan tentu yang dihadapi adalah persoalan ekonomi, tenaga kerja, dan tentu saja investasi yang memang harus dipermudah sehingga mereka, terutama para investor ini mau berduyun-duyun datang ke Indonesia. Ini yang sifatnya substantif dan eksplanatif ya. Tapi kemudian orang bicara hal-hal sifatnya politis gitu. Lalu siapa nih yang jadi Menteri Investasi gitu ya dan lain-lain. Lalu kemudian siapa yang tergeser dan semacamnya. Kalau saya sih sederhana, siapapun yang jadi menteri di bidang investasi nantinya yang penting dia bisa satu memahami kinerja presiden yang ngebut sebenarnya, tidak slow. Nah, kemudian orang juga menduga-duga pasti nih BKPM yang sepertinya akan automatically untuk menjadi Kementerian Investasi nantinya. Sehingga tidak terlampau butuh orang baru untuk beradaptasi, memahami dan membangun chemistry dengan presiden. Cukup ada orang yang sudah baru, yang memang cukup ada orang lama yang sudah ngerti betul tentang ritme presiden, tentang pola kerja dan beradaptasi. Maka di situ muncul nama Pak Bahlil gitu. Kayaknya menterinya Pak Bahlil oke tuh misalnya dan lain-lain ya. Ini adalah hal-hal yang bisa ditangkap dari publik terkait dengan sejumlah nomenklatur kementerian yang sebenarnya tidak relatif baru, sebenarnya sudah lama. Cuman apakah kementerian ini kemudian akan spesifik pada persoalan investasi ataupun persoalan-persoalan lain. Tapi di atas segala-galanya kalau kita melihat Pak Jokowi lah yang sebenarnya memulai inovasi manuver di tengah keterbatasan di tengah pandemi ini. Supaya menteri-menteri yang lain ini bisa melakukan akselerasi, melakukan satu manuver-manuver di tengah segala keterbatasan akibat karena pandemi. Itu yang saya sebut sebagai ini upaya jalan panjang Presiden menuju 2024 di masa akhir jabatannya sehingga bisa meninggalkan satu legacy terutama recovery di bidang ekonomi. Seperti yang tadi Anda katakan, Pak Adi, ini kemudian ada yang menerjemahkan rencana pemerintah untuk membentuk kementerian baru ini sebagai langkah politis, ada juga yang beranggapan ini sebagai langkah atau upaya bagi-bagi jabatan dari Presiden Joko Widodo. Ini bagaimana Anda melihatnya? Kalau bagi-bagi jabatan, saya kira kan kementerian baru cuma investasi ya. Kalau bicara kementerian investasi, anggap saja misalnya BKPM di situ, yang kemudian bermetamorfosa menjadi kementerian investasi, kan nggak perlu merekrut menteri baru. Ada orang-orang yang sudah lama bekerja dengan Jokowi. Ada Pak Bahlil misalnya. Anggap aja sederhanakan. Atau ada sosok baru yang sebenarnya pasti akan berada di inner circle kekuasaan. Justru dalam banyak hal ketika ada menteri investasi, maka saat yang bersamaan Kementerian Listrik ini sudah tidak ada. Kan mengurangi satu menteri. Hilang satu menteri, maka muncul menteri baru. Ini sebenarnya bukan soal akomodasi politik. Saya sih membaca secara umum. Ini soal akselerasi. Keinginan Jokowi, keinginan pemerintah. Hal-hal yang selama ini dianggap overlapping itu kemudian dipisah dan bisa bekerja cepat. Misalnya Kemenristek-Dikti itu kan soal inovasi dan penelitian. Satu hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan juga oleh Kementerian Pendidikan. Karena hakikat dari pendidikan itu adalah riset. Hakikat dari pendidikan itu adalah inovasi, makanya kemudian dilebur. Nah, begitupun dengan investasi. Selama ini kan investasi nempel nih, misalnya ke kementerian yang lainnya. Karenanya kalau pada tahun ini ada keinginan kementerian yang spesifik khusus bicara tentang investasi, itu artinya pemerintah menganggap persoalan investasi adalah urusan yang penting untuk menggerakkan sektor ekonomi kita, untuk menggerakkan daya saing, untuk menyerap tenaga kerja, dan tentu untuk menumbuhkan inovasi-inovasi lain, terutama di tengah pandemi COVID yang entah sampai kapan ini berakhir. Saya kan memprediksi bahwa persoalan COVID ini selain soal kesehatan, Presiden sepertinya membayangkan bagaimana recovery ekonomi secara perlahan ini sudah mulai digerakkan. Tentunya dengan begitu banyak investasi yang datang ke Indonesia, maka akan begitu banyak sektor-sektor ya yang kemudian bisa dikapitalisasi, bisa digerakkan sebagai upaya
menambal lubang-lubang yang selama ini sudah terbuka akibat pandemi COVID-19. Itu yang sih sebenarnya yang saya tangkap. Pak Jokowi ini kembali ke habitasnya, ingin kerja cepat lah pokoknya. Hal-hal yang sifatnya spesifik terkait dengan pembangunan ekonomi, maka di situ akan menjadi prioritas ke depan. Baik, Pak Adi dan Mbak Tina, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.